ada seorang yang kapur itu lagi ngecat itu melihat Cilaka. Cilaka artis itu sudah mau mati, sudah mundur terus. Kalau dia teriak mungkin langsung jatuh dia. Kalau dia maju mungkin sudah terlambat. Maka bagaimana? Dia mau ngomong tidak bisa, mau apapun tidak bisa. Dia langsung bawa catnya, bikin apa yang menjadi panel itu fresko yang bagus yang diukir oleh dia itu. Dia pakai cat dikotorin, saudara-saudara. Dia pikir cara satu-satunya itu kotorin segala karya seni yang bukan main bagusnya. Dia pakai cat coret-coret dakaruan. Orang itu marah sekali. Kurang ajar kamu, terus dia maju. Kenapa lu bikin kotor saya? Kenapa begini? Orang itu maafkan. Coba lihat, you tadi berdiri di mana? Dia marah luar biasa. Waktu dia, aduh baru tahu. Ini dicoret-coret ini perlu sekali. Saudara-saudara. Gambarmu yang bagus dicoret oleh Tuhan. Kau marah? Mimpimu yang besar diambil oleh Tuhan. Kau marah? Sebenarnya yang saya khotbahkan bagian ini tidak perlu dimasukkan ke bagian dari episode ini. Tapi ini perlu. Karena sekarang kita berada di dalam ambang kesulitan. Saudara-saudara, waktu engkau mengatakan, mengapa yang saya mimpi begitu bagus engkau coret? Mengapa karyaku yang paling besar dirusakkan? Waktu engkau lihat yang merusakkan itu bukan orang lain, tapi adalah Tuhan. Aku tidak percaya kepadamu lagi. Aku tidak mau beriman kepadamu lagi. Tuhan mengatakan, justru aku tidak perlu peduli kau beriman atau tidak. Tapi kau yang perlu peduli, mengapa saya merusakkan mimpimu? Saudara-saudara, di dalam hidupmu yang betul-betul mau tidak tentu sudah, yang ingin belum tentu fakta. Di dalam hidupmu yang mau mencintai Tuhan, tak tentu sudah cinta Tuhan. Oh Tuhan, saya mau, betulkah? Tuhan kadang-kadang melihat orang ini perlu dicampuri tangan. Karena kita adalah orang yang terlalu luar biasa, kurang ajar kepada Tuhan. Kita senantiasa merasa diri pintar, diri hebat. Tuhan mengatakan, bagaimana cara mendidik orang ini? Yaitu saya memberikan sesuatu, sekarang saya ambil kembali. Supaya dia tahu dia bukan pemilik, dia tidak mempunyai hak. Sertifikat hak milik. Saudara-saudara. Kadang-kadang Tuhan memberikan, tapi engkau salah gunakan. Tuhan akan ambil kembali. Waktu Tuhan ambil kembali, sakit sekali. Engkau susah sekali. Tapi justru di situ Tuhan berkata, engkau sakit karena apa? Engkau sakit karena hal materi hilang. Saya sakit karena engkau hilang. Engkau sakit karena sesuatu yang tidak berguna untuk selama-lamanya. Uang itu hanya berapa puluh tahun saja. Segala sesuatu hanya sementara saja. Itu saja kau bisa sakit. Tapi kau tahu enggak? Kau kehilangan dirimu, beroleh seluruh dunia, apa gunanya? Kau memiliki begitu banyak segala sesuatu di dunia, kehilangan dirimu, apa gunanya? Saudara-saudara, untuk mengajar segala sesuatu yang sementara, begitu banyak orang sudah tidak bisa melayani Tuhan karena sibuk. Saya tidak ada waktu saya habis, saya terlalu repot. Saudara-saudara, untuk melayani Tuhan tidak ada waktu, untuk melayani dunia terlalu banyak waktu. Kalau disuruh berdoa, disuruh membesuk, suruh mencintai, suruh menginjil orang lain, tidak ada waktu. Tapi kalau jam 2 ada telepon, ada kangkau, jam 2 pun dia bangun. Saudara-saudara, engkau sudah tidak lagi melihat rohanimu bagaimana. Engkau sudah terjemur ke dalam satu mimpi yang menjadi orang yang paling kaya. Engkau hebat, lebih kaya dari orang lain. Engkau lihat itu satu kebanggaan. Tapi engkau tidak ada apa yang kehilangan di dalam kekekalanmu. Saudara-saudara, kiranya Tuhan berkata-kata ke dalam hati kita masing-masing. Kiranya Tuhan berbicara ke dalam rohani kita masing-masing. Dunia ini adalah dunia yang hanya sementara saja. Bukan berarti kita tidak boleh ada ambisi. Bukan berarti kita tidak boleh ada kesuksesan di dalam dunia ini. Tetapi di manakah sesuatu kerohanian yang sehat, yang stabil, yang bertanggung jawab di dalam hidupmu? Kalau itu sudah hilang, engkau tidak mempunyai kestabilan, kesehatan, rohani yang bertanggung jawab. Segala sesuatu yang kau peroleh, itu hanya pancingan dari iblis untuk merebut jiwamu. Yesus Kristus berkata, jika seseorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan jiwanya, apa gunanya? Apa keuntungnya?
Saudara-saudara, kalimat-kalimat yang kita sudah hafal dari kecil, yang kita sering dengar di dalam khotbah, kita cuma pintar untuk menyampaikan kepada orang lain, tapi kita tidak mendidik diri kita dengan firman-firman yang kita dengar itu. Kadang-kadang engkau tidak mendidik diri dengan sungguh-sungguh. Tuhan membiarkan engkau, memperbolehkan, mengizinkan engkau sementara sukses palsu. Sesudah itu baru Tuhan ambil kembali. Engkau tahu sakit. Setiap kali kalau saya mendidik anak waktu mereka masih kecil, saya bukan mendidik dengan marah-marah, bukan mendidik dengan pukul. Kalau perlu saya pukul. Saya mendidik dengan satu sifat, yaitu biar mereka sadar sendiri kerugian mereka. Anak kecil tidak mau pakai sandal. Caranya terbaik apa? Pakai ya, kalau tidak pakai saya pukul ya. Sampai hari pukul dia karena tidak pakai sandal. Tidak ada gunanya. Beli sandal yang paling bagus, yang paling senang. Tapi dia tidak pakai, sandalnya dipotong. Saudara-saudara, dia senang sandalnya, tapi dia tidak mau pakai. Pakai nggak? Nama pakai, oke. Sandal bagus lah, bagus. Saya gunting sebagian sampai jelek sandalnya. Dia nangis luar biasa. Kalau lu nak pakai, saya gunting lagi yang lain. Saudara-saudara, jadi begitu sudah cuil, waduh dia ketakutan nanti lebih jelek lagi. Dia terus pakai. Nah saudara-saudara, karena apa? Yang punya dia, yang dia kira dia punya, diambil sebagian baru dia sadar. Nah saudara, kadang-kadang Tuhan demikian. Tuhan kadang-kadang mengambil sebagian yang sudah diberikan kepada kita, diambil kembali supaya kita sadar itu sakit. Dan Tuhan mengajar kepada engkau, jangan sampai yang diambil itu bukanlah sebagian yang diberi saja, tapi yang diambil ada roh engkau yang kekal. Diambil ada bahagiamu yang kekal di dalam surga. Saudara-saudara, sekarang kita kembali ke dalam ayat-ayat yang kita baca di sini. Hari ini saya membagikan ayat-ayat ini dengan beberapa lapisan. Lapisan pertama yaitu menurut kerelaan kesukaan. Menurut kerelaan kesukaan. Menurut apa yang direncanakan di dalam kerelaan kesukaan Allah. Apa arti? Berarti Allah adalah satu-satunya yang tidak boleh diganggu-gugat. Menurut kerelaan kesukaannya. Hal ini muncul berkali-kali di sini. Di dalam ayat yang ke-5. Di dalam ayat yang ke-9. Dan juga di dalam ayat yang ke-11. Mari kita membaca 3 kali yang muncul kalimat ini. Ayat yang ke-5 di sini dikatakan, ayat ke-5, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya semua sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kerelaan kehendaknya di dalam bahasa Mandarin, 随自己的意思，按照自己旨意所喜悦的。 Menurut kerelaan kehendaknya. Sekarang kita ayat ke-9. Semua membaca. 1, 2, 3. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Sesuai dengan rencana kerelaannya. Ini kedua kali. Sesuai dengan rencana kerelaannya. Yaitu rencana yang dia senang pada diri sendiri. Tidak usah minta persetujuan kamu. Semaunya Tuhan. Sekarang ayat yang ketiga. Yaitu tempat yang ketiga di ayat ke-11. Semua membaca bersama-sama. Aku katakan di dalam Kristus. Karena di dalam dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Nah, kerelaan, keputusan di dalam rencana kehendaknya. Nah ini 3 kali. Saudara-saudara perhatikan kalimat di bawah ini. Di dalam seluruh kitab suci. Hanya bagian ini. 3 kali muncul istilah yang sama. Untuk menyatakan kedaulatan Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. Saudara-saudara. Tidak ada tempat lain di seluruh kitab suci. Yang begitu kondens. 3 kali muncul. Ayat 5. Ayat 9. Ayat ke-11. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Menurut rencana kerelaannya. Menurut kesukaan kerelaannya. Menurut kerelaan daripada kesukaannya. Rencana Tuhan Allah. Ada berdasarkan dia. Engkau bilang, mengapa Allah begini? Semaunya sendiri. Saudara-saudara, hanya Allah berhak semaunya sendiri. Karena Allah ada dirinya kebenaran. Mengapakah Allah semaunya sendiri? Hanya Allah berhak semau sendiri. Karena dia adalah dirinya kebenaran. Hanyalah Allah berhak semau sendiri. Karena dialah
adalah satu-satunya dirinya kesucian. Allah adalah dirinya kesucian. Allah adalah dirinya kebenaran. Allah adalah dirinya keadilan. Allah adalah dirinya kebajikan. Itulah sebab kebajikan, keadilan, kebenaran, kesucian yang berada di diri Allah mengakibatkan